Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endika Ramawati. Saya dari Tadris Kimia 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Iva Selviana, SPD, FED. Analisis jurnal 1. Identitas jurnal, penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia di kelas 10 SMA Negeri 5 Banda Aceh. Identitas jurnal bisa dilihat sendiri. Lanjut untuk latar belakang, siswa kurang berpikir kritis, proses pembelajaran berlangsung satu arah, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep, siswa kurang antusias dan cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Rumusan masalah yang saya dapatkan adalah, apakah terdapat peningkatan aktivitas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia terhadap motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Untuk teori bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke metode yang digunakan adalah kualitatif, sampel seluruh siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 5 Banda Aceh yang terdiri dari 32 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes untuk mengukur hasil belajar dan observasi untuk membuat berpikir kritis, dan digunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data observasi dan tes, teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah hasil belajar aspek pengetahuan siswa melalui penerapan model Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia diketahui memperoleh kecerdasan klasikal secara menyeluruh, yaitu sebesar 71,87%. Nilai aktivitas siswa adalah 72%, pada pertemuan 2 itu menurun menjadi 71%, pertemuan 3 itu meningkat sebesar 75%. Kemudian hasil tanggapan peserta didik menunjukkan bahwa persentase rata-rata angket tanggapan adalah 100% dengan kategori yang sangat baik. Kesimpulannya, terdapat peningkatan aktivitas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia pada pertemuan ketiga. Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Ikatan Kimia pada motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jurnal 2, identitas jurnal bisa dilihat sendiri. Lanjut untuk latar belakang, siswa kurang antusias dalam belajar, siswa kurang paham dengan konsep yang diberikan guru kurang tepat dalam memilih model pembelajaran yang digunakan. Rumusan masalah yang saya dapatkan adalah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan model Discovery Learning pada materi larutan penyangga. Kemudian teori bisa dilihat sendiri. Lanjut untuk metode yang digunakan adalah kuantitatif quasi eksperimen. Sampel pada penelitian ini yaitu bisa dilihat sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data dan dengan instrumen tes. Teknik analisis data terdiri atas uji normalitas, uji homogenitas, uji end-going score, dan uji hipotesis. Kemudian hasil, siswa menggunakan model pembelajaran PBL memperoleh skor hasil belajar sebesar, bisa dilihat sendiri. Kemudian siswa yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning memperoleh skor hasil belajar sebesar 53,91 dengan rata-rata end-going score sebesar 0,71 yang tergolong tinggi. Kesimpulannya adalah, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang menggunakan model PBL dan model Discovery Learning pada materi larutan penyangga. Analisis jurnal 3, identitas jurnal, efektivitas model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Bisa dilihat sendiri identitas jurnalnya. Kemudian lanjut untuk latar belakang ini pembelajaran kimia yang diterapkan di sekolah itu masih berpusat pada guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga diperlukan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Kemudian rumusan masalah, bagaimana keefektifan model pembelajaran Discovery Learning terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Kemudian lanjut untuk teori, berpikir kritis merupakan cara berpikir logis dan masuk akal yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang harus dipercaya dan apa yang harus dilakukan. Kemudian teorinya bisa dibaca sendiri di PPT. Kemudian lanjut untuk metode yang digunakan adalah kuantitatif to eksperimen, pretest, post-test, group design. Sampel penelitian bisa dilihat sendiri. Kemudian instrumen yang digunakan adalah tes bentuk uraian untuk mengukur berpikir kritis. Keefektifan model pembelajaran Discovery Learning dilihat dari nilai end-going, uji perbedaan rata-rata, dan uji ukuran pengaruh. Kemudian hasil, keefektifan model pembelajaran Discovery Learning itu nilai end-going kelas eksperimen sebesar 0,77 dan kelas kontrol sebesar 0,66. Artinya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol termasuk ke dalam kriteria sedang. Hasil uji perbedaan rata-rata menunjukkan bahwa nilai hitung lebih dari sama dengan T-tabel sehingga H0 ditolak. Artinya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan siswa pada kelas kontrol. Lanjut untuk kesimpulan, pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tanpa model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Analisis jurnal 4, identitas jurnal, pengaruh penggunaan media animasi pada model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar kimia peserta didik kelas 10
Sebelumnya SMAN 1-2 studi materi reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian latar belakang, siswa cenderung tidak tertarik dan bosan selama proses pembelajaran. Siswa kurang memahami konsep yang disampaikan oleh guru, perlu menggunakan media pembelajaran yang tepat dan disenangi oleh siswa. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh penggunaan media animasi pada metode pembelajaran digital learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10-nya SMAN 1-2 dan pada materi pokok reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian lanjut ke teori, teorinya bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke metode. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen, uji hipotesis yaitu uji statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney karena data hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu tidak terdistribusi normal dan berdasarkan dari varian yang homogen. Instrumen yang digunakan yaitu tes. Kemudian lanjut ke hasil. Nilai rata-rata yang diperoleh kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Perhitungan statistik inferensial menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh Z itu dan nilai Z tabel yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh penggunaan media animasi pada model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 10 SMAN 1-2 pada materi pokok reaksi oksidasi dan reduksi. Analisis jurnal 5, identitas jurnal, pengaruh penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Latar belakang, pembelajaran belum mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian latar belakang bisa dilihat sendiri. Lanjut untuk rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik dan yang diajar menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik? Teori. Teorinya bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut untuk metode. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen, teknik pengambilan data non-equivalent control group design, teknik pengumpulan data pre-test dan post-test, prosedur penelitian 3 tahap, persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk kesimpulan, terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang diajar menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Analisis jurnal 6, identitas jurnal, studi komparasi antara model pembelajaran discovery learning dan group investigation terhadap hasil belajar kimia siswa. Latar belakang, siswa masih menganggap kimia itu sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Pembelajaran siswa mengenai konsep kimia masih rendah. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan hasil belajar siswa menggunakan model group investigation? Kemudian lanjut ke teori, teorinya bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke metode, metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Ini tidak acak. Kemudian variabel bebasnya adalah model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran group investigation. Variabel terikat itu hasil belajar kimia siswa. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan instrumen tes, uraian, prestasi, belajar aspek kognitif. Kemudian teknik analisis data terdiri dari uji prasyarat, analisis, serta uji hipotesis. Hasilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan yang menerapkan model pembelajaran group investigation. Analisis jurnal 7, identitas jurnal, pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan proses sains pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri. Kemudian lanjut untuk latar belakang, guru hanya mengembangkan pembelajaran pada ranah kognitif dan afektif. Terus kegiatan belajar mengajar, guru cenderung mengajar dengan metode ceramah. Kegiatan praktikum atau kegiatan yang menunjang keterampilan siswa itu kurang dilaksanakan. Rumusan masalah yang didapat adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan proses sains pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri. Kemudian lanjut ke teori, teorinya bisa dilihat sendiri. Lanjut ke metode, metode yang digunakan adalah kuantitatif kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Sampel yang digunakan bisa dilihat sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data adalah tes dan non-tes. Kemudian uji normalitas digunakan one sample Kolmogorov, Smirnov, uji homogenitas, Levin test, dan uji hipotesis. Kemudian hasilnya itu bisa dibaca sendiri pada PPT. Kemudian lanjut ke kesimpulan, terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan proses sains pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri. Analisis jurnal 8, identitas jurnal, studi komparasi kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran problem based learning dan discovery learning pada materi latihan penyangga di kelas 11 SMA Negeri 1 Talaga. Kemudian latar belakang, kemampuan berpikir kritis siswa itu masih tergolong rendah, siswa kurang memperhatikan dan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan masalah yang didapat adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian teorinya bisa dibaca sendiri. Lanjut ke metode, metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen secara tidak acak
Desain yang digunakan adalah pretest, posttest, mark, equivalent total. Kemudian populasi itu seluruh siswa. Lanjut ke teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, teknik analisis data yaitu uji ANACOVA. Hasilnya bisa dibaca sendiri, kemudian lanjut ke kesimpulan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL dan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model discovery learning. Analisis jurnal 9, identitas jurnal, pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap pemahaman konsep siswa kelas 11 pada materi termokimia di MAN 2 Kota Gema. Kemudian lanjut ke latar belakang, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, pembelajaran siswa berjalan secara satu arah, banyak siswa yang belum mencapai KKM. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap pemahaman konsep siswa kelas 11 pada materi termokimia di MAN 2 Kota Gema. Kemudian lanjut ke teori, teorinya bisa dibaca sendiri. Lanjut ke metode, metode yang digunakan adalah quantitative eksperimen, true eksperimen dengan desain post-test only group design. Kemudian populasinya itu seluruh siswa. Lanjut ke pengambilan sampel itu secara random sampling, kemudian instrumen tes berbentuk uraian, analisis data itu uji normalitas, uji homogenitas itu menggunakan homogeneity of variance tes pada one way ANOVA serta uji hipotesis. Hasilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke kesimpulan, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap pemahaman konsep siswa kelas 11 IPA pada materi termokimia di MAN 2 Kota Gema. Analisis jurnal 10, identitas jurnal, pengaruh model pembelajaran discovery learning disertai lembar kegiatan siswa atau LKS terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrologi garam kelas 11 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2014-2015. Kemudian latar belakang itu bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Kemudian apakah terdapat pengaruh LKS terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Kemudian apakah terdapat pengaruh model discovery learning disertai LKS terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Lanjut ke teori, teorinya bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke metode, metode yang digunakan adalah eksperimen dengan desain faktorial 3x1. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, angket, dan observasi. Teknik analisis data terdiri dari uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas, dan uji hipotesis. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Kemudian hasilnya bisa dilihat. Lanjut ke kesimpulan. Pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan dan keterampilan pada materi hidrolisis garam. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah sintesis jurnal. Di sini ada tujuan dan hasil, bisa dibaca sendiri. Kemudian dilihat di stop ya, dari jurnal 1 sampai 10. Kemudian adalah kesimpulan terhadap keseluruhan jurnal. Dari 10 jurnal yang telah dianalisis dapat diketahui dan disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning berpengaruh dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan berpikir sains, hasil belajar kimia siswa, prestasi belajar siswa, abilitas siswa, minat siswa terhadap mata pembelajaran kimia yang biasanya dianggap sulit bagi sebagian besar siswa. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik itu diharapkan dapat mengetahui pengetahuan berdasarkan informasi baru dan mengumpulkan data di dalam lingkungan belajar yang eksploratif. Pembelajaran discovery learning itu berfokus untuk menekan pada pembentukan pengetahuan atau konsep dari pengalaman. Dalam model pembelajaran discovery learning, itu guru hanya bertugas sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara aktif dan kreatif. Dengan begitu, siswa itu dapat dengan baik memahami materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, itu diharapkan mampu untuk mempermudah pemahaman siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan berpikir sains, hasil belajar kimia siswa, prestasi belajar siswa, aktivitas siswa, minat siswa terhadap mata pelajaran kimia. Rencana penelitian judulnya adalah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi hidrolisis siswa SMA. Langkah-langkah singkatnya adalah yang pertama menentukan masalah dalam penelitian, kedua melihat studi literatur, kemudian menentukan latar belakang. Latar belakangnya bisa dibaca sendiri, kemudian menentukan rumusan masalah, yakni apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi hidrolisis siswa SMA, kemudian menentukan tujuan dari penelitian, yakni untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis dan mengetahui aktivitas siswa dengan diterapkannya model pembelajaran discovery learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kemudian menentukan landasan teori, menentukan metodologi penelitian, yakni adalah penelitian kuantitatif, kuasi eksperimen, non-equivalent control group design, sampel itu diambil secara tidak acak, kemudian teknik pengumpulan data, yakni tes dan non-tes, kemudian uji normalitas, memakai Kolmogorov-Smirnov,
uji homogenitas, Levin test, dan uji hipotesis.